tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgah maupun kerajaan, baik pemerintah maupun segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalamnya. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikan dalam jasmani Kristus oleh Dia, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Yesus adalah pribadi yang memiliki praekaristi. Keadaan Kristus sebelum berinkarnasi atau mengambil rupa manusia. Yesus telah ada sebelum menyatakan dirinya sebagai manusia karena Ia kekal dan berada di luar waktu. Inkarnasi Kristus bukan sekedar dilahirkan tetapi aktif mengambil rupa manusia. Dalam kitab Yohanes 1:14 dan kitab Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Dia menyatakan dirinya agar bisa dikenal oleh manusia berdosa. Dalam poin yang pertama, Kristus adalah penyataan Allah. Karena Allah adalah roh, maka Dia tidak kelihatan secara kasat mata. Agar Dia dikenal, maka Dia menyatakan dirinya kepada manusia. Tujuan dari penyataan dirinya adalah untuk keselamatan manusia. Siapa yang melihat dan mengenal Kristus telah melihat dan mengenal Allah. Buka dalam Yohanes 14 ayat 8 ayat 10. Kristus adalah gambaran Allah yang nyata sebagai firman yang menjadi manusia. Anak tunggal Allah yang sempurna menyatakan Bapanya. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 18. Diskusi, bagikan pengalaman Anda dalam perjalanan mengenal Allah sejak mengenal Yesus Kristus. Saya buka pertanyaan. Dimulai dari yang apa ya, kata kontra aja sih. Pertama kali saya mengenal Yesus itu waktu itu karena diajak sama kakak saya pergi ke Indonesia. Memang sebelumnya aku sendiri juga lahir dari keluarga yang belum kenal Kristus ya. Sebelum kenal Kristus itu ya kayak ibarat hidup nggak ada pegangannya gitu. Mau ya hidup sembrono sesuai keinginan hati gitu. Tapi setelah lama-lamaan merasa kayak hidup nih mau dibawa kemana lagi gitu. Terus manfaat saya hidup tuh apa gitu, kayak merasa gitu kayak hidup tuh nggak berguna banget gitu. Tapi setelah dikenalkan itu tentang Kristenan ini, perlahan-lahan saya juga jadi belajar sedikit-sedikit
kita gitu. Jadi dari situ aku juga jadi banyak belajar sih. Dari situ juga aku juga merasa dari hari ke hari jadi semakin tambah-tambah semangat semakin. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman yang lain. Perempuan mengenal siapa kayaknya siapa? Nanti nah, cuma di section. Ayo. Fani. Fani. Amin. Fani kita mau ini. Belum dapat tes mulai dengan hey. Mulai dengan hey. Kakak dulu ya kak. Sebagai kakak yang baik. Apa itu banyak kan? Iya, pede. Itu yang paling kakak di sini tuh kakak. Ada salah sekali sih nggak ada kakak. Karena Fani belum siap, papa yang harus mulai. Bapak guru. Kedua. Kita mau kita apa aja. Saya dalam perjalanan menuju Allah sudah mengenal Yesus adalah mungkin saya kenal waktu SMA ya. Itu benar-benar saya kayak dipanggil Tuhan gitu. Karena saya itu mengalami mimpi. Itu Tuhan itu menuntun saya untuk jalan ke gereja karena emang saya jarang ke gereja juga kan. Itu Tuhan mengajak saya untuk jalan ke gereja, terus dia menyuruh saya cuci tangan dan airnya kotor banget lagi. Pertama kan airnya itu dia kan suruh saya cuci tangan, airnya itu pertama bersih, terus dia suruh saya cuci tangan, terus airnya berubah jadi kotor gitu. Terus dia bilang dia ambil sepatu saya, dia rusakin, terus dia bilang kamu cari gereja kamu, terus kamu jalan ke jalan yang benar. Terus dia bilang mungkin Tuhan menegur saya karena emang saya jarang banget ke gereja. Kayak ada doa, saya malam kan biasa mama saya doa. Mama saya doa itu kalau ngajak saya untuk doa, saya selalu tidur gitu. Dia pernah itu doa pagi juga, kalau mama saya bangun jam 5 doa, saya pasti nggak doa. Jadi saya kayak itu saya benar-benar dipanggil Tuhan itu, saya kayak udah berubah. Pagi saya ke gereja, ada doa apa saja saya ikuti. Jadi melihat dari situ saya kayak memang Tuhan itu sangat bermanfaat dalam hidup saya gitu. Saya kayak sangat membutuhkan Tuhan dalam setiap proses hidup saya. Masih ada lagi? Kalau udah nggak ada, kita masuk ke poin yang kedua. Yesus adalah pencipta. Ada ajaran bidat yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan manusia biasa. Yesus dipilih sebagai manusia yang dipertuhankan. Kedua ayat ini menegaskan tentang kemahakuasaan Yesus dalam hal menciptakan segala sesuatu. Yesus adalah pribadi yang turut aktif dalam penciptaan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Fakta bahwa Yesus adalah pencipta sekaligus menunjukkan kemahakuasaan dan keilahiannya. Diskusinya, apa sikap dan tindakan kita jika kita tahu bahwa Yesus adalah pencipta?
Shalom. Jadi apa sikap berbudaya kita ya? Pertama, sikap saya sendiri sih tahu Yesus seperti kita itu kagum. Kenapa bisa kagum gitu, kayak Yesus ini kayak pencipta, dia yang bikin semua yang alam semesta. Tapi dia mau-maunya gitu, dia itu kenosis atau mengosongkan diri gitu, mengosongkan diri, datang ke dunia jadi manusia sejati. Dia itu sebenarnya kata yang lebih pada 100% manusia sama 100% Allah sebenarnya itu agak rancu, karena ya 100 tambah 100 ya jadi 200 gitu. Nah, jadi bahasanya itu Yesus itu manusia sejati dan Allah yang sejati. Dia itu dalam bentuk manusia, dia nahan, benar-benar nahan kealahannya supaya nggak muncul gitu. Dia benar-benar yang namanya manusia sejati itu kayak gimana ya, agama dari Yesus gitu. Dia bisa lapar, dia bisa haus, bisa marah, bisa sedih, kayak kita aja gitu. Kayak dia itu hidup di dunia ini itu nggak ada privilege gitu. Ya kayak misalnya dia dikasih kemampuan bisa nahan lapar atau apa kayak gitu, nggak perlu makan, jadi sama aja kayak kita gitu. Dia menjadi Allah yang sejati dan sekaligus menjadi manusia sejati. Dalam dirinya yang masih manusia sejati itu, dia ngasih kita teladan untuk hidup kudus gitu, dan dia selama hidupnya tidak berdosa. Itu membuktikan bahwa manusia itu bisa hidup dalam kekudusan. Kayak kalau orang ngomong nggak usah hidup kudus amat lah, kita kan masih manusia gitu. Tapi Yesus ini ngebuktiin sendiri gitu. Dia ini sebenarnya, Yesus ini kalau misalnya sebenarnya Yesus ini secara teknis bisa aja berbuat dosa, tapi dia tidak melakukan. Jadi lewat contoh yang diberikan Yesus ini kita bisa lihat bahwa kita sebagai manusia sejati juga bisa hidup seperti Yesus. Jadi tindakan yang bisa kita ambil adalah mengikuti teladan Yesus hingga kita bisa sama seperti pribadinya. Mungkin sekian. Masih ada lagi dari Katina. Jadi dari Kak Seri. Kak Seri, Katina. Kak Fahmi. Oke, lah mungkin kenapa kesian mungkin kalau Dimitri. Nah, ini kan ditanyakan sikap dan tindakan kita jika kita tahu bahwa Yesus memberikan kita. Nah, seperti yang dikatakan Yohanes, kita harus melatih kita dan juga mengikuti segala ajaran yang telah diajarkan oleh Tuhan sendiri. Terus adanya kita juga harus menaati perintah-perintah Tuhan, terutama kalau aku sendiri ya, di perintah yang itu hormati ayah dan ibumu, itu makanan yang ini. Dan dari situ aku belajar. Dulu aku waktu ya masih muda dan emosinya ya, ketika dikasih tahu sama orang lain ya biasanya ngebantah gitu, merasa diri sendiri itu udah
ngerti harus gimana mana. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir kembali, apa yang dikasih tahu sama orang tua itu sebenarnya itu benar juga gitu. Bahkan malah lebih efisien gitu caranya, karena memang mereka mungkin udah pernah ngalamin sendiri gitu. Nah, dari situ aku mau ngajak teman-teman juga, kalau misal nih diingetin sama orang tua, kalau bisa ya kontrol emosi teman-teman, jangan gampang kesel gitu. Memang kalau orang tua yang ngasih tahu tuh kayak jengkel gitu. Kalau dia aku sendiri sih gitu. Mungkin itu dulu. Apakah masih ada lagi? Nah, kalau nggak ada kita masuk pada poin yang ketiga. Yesus adalah pendamai. Karena dosa manusia berada dalam ketercindaan dengan Allah. Keadaan ini menjadikan manusia sebagai musuh Allah. Kristus menyelesaikan permusuhan ini dengan darahnya. Manusia yang percaya tidak lagi berada di dalam kutuk dan penghukuman kekal. Namun dari itu, setelah didamaikan dengan Allah, kita berhak menikmati hak waris keselamatan karena kita adalah anak-anak Allah. Diskusinya, ceritakan peristiwa bagaimana Anda menerima Kristus sebagai juru selamat. Mungkin ada yang mau cerita dulu terhadap kejadian. Putus berjam ya. Yang lain, Fanny mungkin. Aku ingat kayaknya Yud waktu itu diundang ke ibadahnya Yud BSDA. Dan waktu itu aku masih SD, kayak masih SD. Terus udah masih masih Oh, ya, SD? kacau banget ya. Terus aku nggak ngerti, waktu itu aku nggak ngerti apa itu perubahan, apa itu kasih karunia, apa itu pokoknya kayak itu kan. Jadi saat aku itu juga yang khotbah tuh maminya udah di Yud BSDA waktu itu. Terus itu pas abis saya sharing ke teman, nah kita tuh disuruh waktu kan kami tuh berdoa mau mendoain anak-anak dari situ kan aku itu, terus disuruh maju. Nah tapi kan aku nggak ngerti apa-apa kan, jadi kayak ngapain maju, jadi aku doa di sini di tempat gitu kan. Terus sama aku doa, tadi aku doa biasa aja, terus habis itu disuruh kayak apa yang jadi pergumulan kalian didoakan, apa yang menjadi kerinduan kalian doakan biar Tuhan yang menjamah dari kayak gitu. Akhirnya aku terlintas lah, jadi waktu itu opung aku, bukan opung aku sih kan, iya opung aku sih, pokoknya masih saudara, aku manggilnya opung. Jadi dia tuh orangnya pokoknya baik banget pokoknya kan. Jadi aku ya menghargai menghormati om kan. Nah opung tuh sakit, udah sekarat dan lain-lain sebagainya. Terus aku doain lah, terus pas aku doain situ aku dilawat Tuhan, terus sampai kayak doa nangis gitu. Walaupun aku nangisnya tuh sebenarnya bukan karena sedih karena opung aku di rumah sakit, bukan, tapi karena nggak tahu gitu, nggak kayak aku nggak sih guys, kalau kalian lagi penyembahan nangis karena tanpa alasan ya nangis ya, pokoknya tapi yang paling aku doakan di situ buat kesembuhan opung aku. Tapi setelah dari situ ternyata besoknya meninggal, dan pas besoknya meninggal, emang aku bingung kan, kayak abis aku berdoa itu kayak loh katanya bisa cerita ya mana gitu, aku apa dah harusnya dihendak Tuhan. Jadi kayak misalnya berdoa aku lebih tahu yang terbaik kita, yang lain kita, dia amat kita tahu pribadi kita masing-masing apa dia lebih terbaik kita tuh apa. Jadi jangan kecewa kalau misalnya
apa yang jadi kerinduan kita itu tidak terkabul, malah yang terjadi malah hal yang di luar ekspektasi kita tuh, hal yang di luar kayak keinginan kita. Karena sekali lagi aku selalu ingat ini, jadi apa yang aku doakan, aku selalu doa, Tuhan apa yang jadi kehendakmu biar kehendakmu yang jadi, karena Tuhan yang lebih tahu, karena Tuhan juru sama kita, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dari aku. Tidak ada lagi dari Tina mungkin. Dari Sharon. Isi tersembunyi dia. Bisa. Enggak. Enggak ada nih. Dari Katesa mungkin. Oke, teman-teman pernah nggak kalian baca di Perjanjian Lama di mana ada kata malaikat, tapi kata malaikat itu tidak setelah itu, tetapi di tengah-tengah kata-kata itu dia tulisan itu huruf pertama kapital. Dia tulis malaikat, tapi pertama M itu kapital. Karena kalian nggak baca itu. Bukan beda dengan malaikat-malaikat, tapi M-nya kecil biasa aja. Pernah nggak kalian dapat itu? Coba deh kalian baca di Keluaran 3 ayat 2. Coba buka. Keluaran 3 ya, Keluaran 3 ayat 2. Banyak di Perjanjian Lama itu banyak tulisan malaikat yang hurufnya kapital. Satu orang yang baca ayat yang Keluaran 3 ayat 2. Apa itu? Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Sebelum kita bahas di situ, teman-teman tahu nggak cara komunikasi Tuhan dengan manusia pertama sebelum mereka jatuh dalam dosa? Komunikasi mereka bagaimana? Berdoakah menurut ngobrol? Kayak gini kita ngobrol. Anggap aja nih kakak ini seperti Tuhan ini. Nah, sebelum manusia pertama itu jatuh di dalam dosa, hubungan mereka kayak gini, akrab, bercanda, bisa ajaran pulang-pulang mereka, pegangan tangan, jalan-jalan ke Taman Eden, sambil makan buah, bisa. Yang namanya juga kan langsung tatap muka mereka itu ini. Cuma pada saat itu makanya dikatakan di penyamaran. Di poin terakhir, Kristus adalah pendamai. Sesudah manusia jatuh dalam dosa, maka ada jembatan antara manusia dengan Tuhan, itu adalah dosa. Dan cuma satu pribadi yang bisa membebaskan kita dalam dosa adalah cuma Yesus. Benar, dia mengambil rupa manusia, dia benar-benar kayak manusia seutuhnya. Kenapa? Dia dikandung kurang lebih 9 bulan 10 hari seperti manusia normal. Bisa aja Yesus itu lahir secara langsung hari ini langsung datang dia. Terus Yesus itu waktu dia masih kecil dia mengambil tradisi orang Yahudi. Pada kalau nggak salah 7 atau 8 hari itu mereka udah disunat. 12 mereka udah benar-benar menghafal yang namanya hukum Taurat. Nah hukum Taurat itu di situ 600 lebih. Kalau kita kan hukum Taurat kita ya cuma 10. Itu ya intinya aja. Tapi mereka itu banyak yang 600 lebih pokoknya. Terus yang poin yang pertama itu dia menyatakan Kristus adalah pernyataan dari Allah. Nah, karena kejatuhan kita dalam dosa, karena kejatuhan nenek moyang kita dalam dosa itu, ya kita benar-benar tidak bisa ketemu sama Allah. Karena kalau kita bertemu karena kita ketemu sama Allah itu, ya karena kekudusan Allah itu kita nggak bisa. Karena kita itu masih memakai tubuh dosa.
Makanya Tuhan menampakkan dirinya dalam perjanjian lama itu dia kayak bentuk api, apalagi pokoknya dia bisa bicara tentang apa aja dengan manusia dengan melalui malaikat. Nah, malaikat ini yang ditulis huruf kapital itu adalah Yesus sendiri. Malaikat. Cuma huruf kapital bukan malaikat kecil. Kalau malaikat kecil emang benar-benar kayak ibaratnya pembantu-pembantu mereka. Tapi kalau malaikat kapital itu ditulis, maksudnya pokoknya ada kata malaikat yang meruntuk skala kayak lalu. Harusnya kan lalu itu malaikat itu bisa aja huruf kecil kan, tapi kayak bukan huruf kapital, tapi dia tulis malaikat Tuhan. Itu sebenarnya itu Yesus. Makanya di ini sebelum Abraham aja aku sudah ada. Makanya dia Yesus berkata gitu. Karena Yesus sendiri yang datang pada saat itu. Meskipun dia melalui kayak api atau apalah itu, dia ngobrol dan benda apa dia ngobrol. Nah, teman-teman, makanya jadi Yesus adalah pencipta. Nah, bukan Yesus itu diciptakan. Yesus bukan diciptakan, tapi Yesuslah pencipta. Maka kalau teman-teman di sini kakak cuma kalau aplikasinya itu kayaknya disebut cuma kakak ambil historicalnya aja supaya ya kenyataan. Kadang kita bingung kan, kakak juga pernah bingung. Malaikat berarti malaikat itu yang menurut saya itu yang ada sayapnya. Kalau itu ini malaikat Tuhan ya. Tapi ternyata kakak dapat bahwa huruf kapital itu yang ditulis dalam perjanjian itu ada lagi loh di perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau langsung ditulis Yesus, langsung ditulis dia atau Nia gitu. Tapi kalau di perjanjian lama pasti ada. Kalau perjumpaan tentang pribadi yang diutus Tuhan, terus datanglah malaikat Tuhan. Bukan ada datanglah malaikat yang beda lagi. Datanglah malaikat Tuhan. Itu malaikat Tuhan itu Yesus sendiri yang datang. Makanya kata seperti yang kami bilang tadi, makanya Yesus dia berani dia mengatakan sebelum ada Abraham saya udah ada. Sebelum ada Anda saya udah ada. Makanya teman-teman untuk menambahkan historikalnya, mungkin teman-teman bingung, oh ini apa yang maksudnya? Kalau gampang kok cari sini. Wikipedia asli semua katanya udah dikasih. Ada benar-benar ditulis bahwa ini memang benar ada sebelum kami juga mencoba bersama tetapi Indonesia. Dan pas. Dan tadi kayaknya dari Nah, ada yang mau share? Ah, ya. Ini aku habis melakukan sebuah kesalahan fatal. Aduh. Yang poin ketiga kan ada tulisnya kritis adalah pembangunan. Sebenarnya baru ini sih. Kan dia pas komsel di rumah Kapina. Jadi sebelum komsel itu aku kayak dikasih tahu sesuatu tentang keluarga aku dari mama. Terus sesuatu ini tuh yang apa ya, dari aku kecil aku gak mau gitu. Tapi udah pernah terjadi dan aku harap kayak udah ini udah yang terakhir dan jangan lagi. Tapi tiba-tiba mama kasih tahu itu gitu. Jadi pas tahu tuh kayak kaget udah pasti, maksudnya kayak udah nggak bisa berkata-kata. Jadi reaksi aku kalau mama aku cuma diam doang, terus udah nggak bereaksi lagi karena nggak mungkin kalau aku nangis depan mama gitu kan. Terus pas dijemput duit itu aku nangis banget. Jadi beberapa menit sebelum berangkat dia itu sempat ngobrol dulu buat aku waktu semuanya, karena aku nggak mungkin waktu itu di depan mama aku gitu. Karena aku tahu pas mama aku ngerasain itu juga berat banget, nggak mungkin aku ngambil beban dengan depresi aku kan. Terus kalau kata orang kalau lagi punya masalah ngomong ke Tuhan, tapi saat itu buat doa aja nggak bisa, buat nyebut nama Tuhan tuh kayak udah rasa kan berat banget tuh. Aku tuh selama ini udah
coba kesana kemari kekurangan atau sorry guys buat pelayanan. Aku udah boleh membuka diri, aku ngomong nanti pasca aku mau dibaptis, karena kalau di gereja aku kalau mau dibaptis karena nggak bisa pelayanan aku udah kayak aku lagi main terus aku mau dibaptis, tapi pas dengar tuh kayak berat banget gitu, kayak ampun yang aku udah rencanain buat lebih dekat sama agama ini kayak hilang semua. Aku malam biasanya doa sama Bibi tentang kejadian atau dia yang doa, tapi malam itu aku cuma bilang doa aja sendiri, aku mau tidur gitu. Terus kayaknya di situ katanya dia mulai ngerasa sesuatu pokoknya. Besokannya lagi aku makin gak mau biasanya di TikTok suka lewat kata-kata quotes rohani, aku langsung skip. Aku langsung kayak aduh bullshit banget, ngapain sih, kayak makin dilihat tuh makin sakit hati, karena aku pikir kenapa Tuhan ngasih hal ini gitu. Itu terjadi selama beberapa hari, aku gak mau ingat tentang Tuhan, gak mau cerita ke Tuhan, gak mau pokoknya gak mau nyebut kata Tuhan, itu gak mau, karena selama komsel aku gak nyanyi. Selama komsel itu aku gak nyanyi, aku cuma geleng-gelengan kayak lagunya bohong, ini gak sesuai apa yang terjadi gitu. Terus ada sekitar 2 hari mungkin atau sehari aku selalu berantem. Jadi dia ngomong iman kamu cuma segini doang. Aku jawab iya, karena aku udah gak mau percaya Tuhan. Terus dia perumpamain Ayub ya, dia perumpamain Ayub dimana Ayub saat itu dia benar-benar jatuh habis-habisan, tapi dia tetap sama Tuhan. Aku jawab, tapi aku bukan Ayub, aku kira kamu bukan Ayub, aku nggak bisa kayak Ayub. Di situ dia bilang doa, karena aku punya satu lagu kesukaan judulnya doa mengubah segala sesuatu, dan pada konser itu aku juga sempat sharing tentang doa. Maksudnya doa tuh bisa merubah apapun gitu, tapi pas aku lagi kena masalah ini aku malah gak percaya sama doa, karena aku pikir emang Tuhan bisa ngebalikin yang semula, ya Tuhan bisa ngehapus ini ya, buat apa aku doa, ya udah tinggal terima aja dengan dalam hati gitu kan. Terus dia maksa aku doa, dan pas doa itu aku bener nangis habis-habisan, karena maksudnya disitu aku baru ngeluarin kenapa Tuhan, kenapa aku gitu, kenapa kayak gini sih, kan sama ini kalau misalnya di sekolah aku pernah dijauhin dari ini, aku yang terima gitu, tapi bener susah banget gitu rasanya. Aku sampai ngomong aku mau obat tidur, tapi aku bisa tidur. Apa hal yang di luar pikiran kok aku dipikirin nanti gue mau balik lagi deh ke tahun waktu aku masih SMP, dimana aku benar-benar males banget buat deket sama Tuhan. Aku lagi mau main temen dengan hitungan yang buruk. Aku udah mikirin sampai tidur, terus aku mau tidur, kalau malam ini aku gak bisa tidur aku mau beli obat tidur diam-diam dari mama, lagi-lagi saya larang. Terus akhirnya abis doa itu aku nggak doa sih, tapi lebih ke aku ngedengerin itu doa. Terus mulai besokan harinya masih ada rasa-rasa apa ya, apa nggak sisa-sisa sakit hati gitu, karena aku pikir selama ini kalau ke orang tua tuh yang tadinya aku nggak ngandis, tiba-tiba aku ngasih apa yang terbaik buat orang tua gitu. Karena mama aku selalu cerita, belajar yang benar, papa capek juga, aku harus gunakan baik-baik gitu kesempatan itu. Tapi aku pikir selama ini aku berusaha nggak mengecewain orang tua aku, maksudnya hasil ujian aku berusaha yang terbaik, di les piano juga aku maksain apa
hasilnya juga harus bagus gitu. Tapi kenapa sih orang lain malah ngecewain aku, dimana saat aku selalu ngejagain perasaan orang lain. Tapi semenjak handle itu aku mulai, memang gak ada keadaan yang berubah, tapi lebih ke apa ya, mulai plong gitu rasanya. Karena dari awal aku selalu ngomong, aku bilang aku mau berdoa karena doa gak bakal bisa bikin keadaan berubah, dia gak bisa bikin kembali ke keadaan semula aku. Terus sampai sekarang ini ya mungkin aku belum bisa terima 100%, tapi puji Tuhan di hati tuh udah kayak gak ada rasa-rasa mau minum obat tidur dan lain sebagainya gitu. Jadi sama kayak Fanny bilang tadi, kehendak kita belum tentu jadi kehendak Tuhan. Kita udah ngerencanain, karena aku udah planning sampai aku mau gini-gini, tapi dengan adanya sesuatu ini pasti akan berubah sampai selama-lamanya gitu. Jadi mungkin Tuhan merencanain sesuatu buat aku, dan aku juga belajar pas Januari kemarin. Aku juga benar seneng banget karena apa yang aku mau aku dapetin. Aku puji Tuhan, aku baik banget rasain ini. Dan pas dengan aku dikasih masalah, aku seakan-akan ninggalin Tuhan. Jadi aku dengan adanya masalah ini, karena sama ini aku udah kalau ada masalah aku selalu ke Tuhan kok. Pas masalah itu aku lebih kayak terasa ini yang gak cerita ke teman-teman itu gak bener. Karena buktinya pas saat itu aku gak bisa buat curhat ke Tuhan. Aku lebih milih curhat ke teman-teman. Itu sih gara-gara doa, jadi Tuhan itu sangat pendamai ya, kasih kita pendamai di hati, walaupun keadaan yang sedang terjadi mungkin nggak bisa berubah yang mau apa yang kita mau, tapi setidaknya kan bisa ngasih damai sejahtera itu. Damai. Cuma kakak di teman-teman pernah nggak doa? Kakak lebih sering disuruh kayak begini. Doa kayak ngobrol, kalian pernah nggak ngobrol kayak sama teman kalian? Tapi kalian mau di kamar, tapi ngomong, Tuhan, aku ketemu sama orang kayak gini loh, ngeselin banget. Kenapa sih Tuhan kayak gini? Kalian kayak ngobrol anggap kayak Tuhan itu seperti sahabat kalian. Tapi kalian luangkan di situ. Ini benar-benar kayak kalian sendiri. Kakak pernah kemarin bisa kayak gitu. Tuhan, aku ketemu sama orang kayak gini loh, Tuhan, ngeselin banget loh. Kenapa sih ada orang-orang kayak gini? Sekarang kita kayak mikir, aku pernah kayak gini. Ayub aja, pernah loh, dia ada keluh kesah Ayub kepada Tuhan. Tapi itu Tuhan menganggap ya udah biasa, itu bukan suatu dosa. Kita kayak kasih macam Tuhan kayak gini loh. Tapi balik lagi Ayub dia menyesali dengan perkataannya. Kita buat potong, tapi saya setiap sesuatu yang tadi bilang ke kita jujur. Kakak pernah kayaknya cerita sama kalian. Dan kakak itu anak yang kedua, kakak saya itu juga pergi merantau. Nah, merantau paman saya itu dalam kondisi ekonominya tidak bisa juga. Saya berani bilang ya udah mah, saya nggak usah lanjut kuliah. Teman-teman saya udah pada ini loh, udah ada di sekolah hukum, udah di pokoknya. Nah saya bilang kalau nanti enak ya karena nanti di kuliah bapak ya. Jadi semua kebutuhan dikasih sama mereka, jadi lengkap. Jadi pas selesai SMK, tamat SMK, mereka udah milih kuliah. Sama saya apa? Di bangunan. Sampai tengah kita itu masih ada yang kayak kulit mati gitu, yang besar-besar di sini. Kan kayak kalau ada pisau kayak gini, terus kalau selama kita kan minder karena kasar banget tangannya, udah kayak ada bolong-bolongnya. Terus ya udah kan nggak, kakak cuma minta 1 bulannya 50.000, sedangkan ibaratnya upah kakak di bangunan itu 600.000 seminggu, kali 1 bulan itu sekitar 2.400.000. Kakak cuma minta 50.000 itu beli pulsa doang. Tahu nggak uangnya kayak sama siapa? Sama paman saya, sama kakak saya, dibagi-bagi di situ. Saya nggak protes. Terus ya udah tuh, kalau memang saya ini dia terserah apa aja. Cuma satu hal yang saya nggak mau buat, saya nggak mau jadi guru. Tahu nggak? Pasti Bandung
mama saya bilang, kamu mau nggak sekolah teologi? Saya bilang, sekolah teologi itu apa? Terus saya sekolah jadi kayak jadi pendeta. Saya bilang, enggak jadi pendeta. Terus saya mau jadi guru dari dalam hati. Tuhan, padahal dari dulu saya sering ngelawan guru loh. Tapi kenapa saya dipanggil jadi guru? Terus ya udahlah dalam hati, ya udah daripada tidak sama sekali saya kuliah aja. Udah, saya anggap kuliah itu sebagai pelajaran saja. Yang penting ada gelarnya, udahlah. Nanti kayak mau kerja di mana, ternyata udah masuk di perkuliahan dalam hati, oh ini mungkin ini panggilan saya. Ternyata saya nyaman. Oh ternyata Alkitab itu lebih enak ya, lebih dari sekolah-sekolah yang lain. Ada sesuatu hal yang kita pelajari dalam sekolah teologi itu, maka itu ya meskipun dalam hati kan aduh sekolah teologi lagi bla jadi guru, gajinya seberapa sih? Aku mikirnya gitu, uang, wah. Nah ternyata kalau udah kayak udah bisa beratnya itu Tuhan, ini loh nak yang terlibat sama lu. Ini saya kasih masalah kayak gini lah, kamu bilang kamu sadar. Ini setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jangan kita kayak ada yang mengakhiri hidupnya gara-gara menganggap dirinya nggak ada jalan keluar lagi. Soalnya ya udah bunuh diri. Kalian ada di Transfer itu, kalau nggak salah itu gara-gara pinjol katanya. Dia gantung diri, Asela dia gantung diri gara-gara pinjol. Manusia udah ya udah kalau kamu ada uang ya bayar, kalau nggak ada udah biarin aja dulu. Palingan kamu di telepon doang. Ya kalau udah tahu konsekuensinya pinjam pinjol itu nama baik kamu itu buruk nanti, ya udah nggak usah pinjam. Tapi kalau kamu udah tahu konsekuensinya, udah kamu hadapi. Kamu nggak akan mati kok kalau itu orangnya banyak utang. Semua manusia di dunia pasti banyak utang. Orang kaya aja yang gajinya berapa miliar aja dia sampai korupsi. Nah teman-teman mungkin di sini banyak pergumulannya. Lebih utamakan kayak cerita lah sama Tuhan. Maksudnya ya bukan berarti kalian harus cerita sama, bukan kata melarang kalian cerita sama teman kalian, enggak masalah. Teman kita juga kadang kayak kasih dorongan. Tapi kadang teman kita itu atau sahabat kita kadang kayak ternyata ini masalah kamu jadi ini. Kadang mereka menutup jalan keluar kita. Nah teman-teman utamakan dulu kayak kalian coba deh kalian coba berdoa kayak gini, cuma kayak gini kayak mau ngajak ngobrol tuh kalian saat di situ habis kayak gini saat teduh pasti ada suatu kayak jalan keluar. Oh ini loh Tuhan, ternyata kayak gini, pasti ada jalan keluar. Ya itu aja ya. Lalu memberkati ya, kamu beruntung ada Filipi yang sering diangkat. Kakak pada kayak gitu di Kota Malang, kakak dulu itu sering anak saya itu orang pemalas pikirnya ya waktu di Bandung yang join saya apa? Kakak saya waktu di Kota Malang, dia di Kota Malang dia telepon, ayo kita doa. Nah, beruntung bukan berarti ya kamu beruntung ada yang diangkat daripada kamu harus begini doa dengan itu lebih parah lagi. Dan kan ini kayak gede loh ini orang, kita udah tahu ada masalah lalu kita ini bla bla bla, tapi bersyukur ada yang bisa bantu kamu. Mungkin nggak bisa cerita sama mama kamu, tapi ada sesuatu orang yang bisa kamu cerita. Oke, kita lanjut. Oke, kesimpulannya sudah dengar dari sharing-sharing teman-teman ini, yang paling menyentuh itu Kayla. Mungkin emang hidup kita itu butuh banyak proses, dan proses itu ya kita dibentuk itu melalui proses kan. Sesuatu yang hilang itu pasti Tuhan sudah siapkan yang terbaik itu kan. Mungkin emang masalah namanya masalah keluarga itu paling menyakitkan lah menurut saya gitu. Karena semua orang di sini pasti punya masalah, dan saya sendiri juga punya masalah keluarga. Masalah bukan ini masalah kayak papa mama saya gimana. Sampai kalau saya itu ya saya karena saya
mereka itu nggak saling cerita gitu. Jadi saya kalau punya masalah pasti saya pendam sampai mungkin sampai saya itu pernah pendam masalah saya itu selama 8 tahun dari SD sampai benar-benar sampai SMA, dan saya nggak pernah ceritain ke siapapun. Dan saya itu emang buat saya menjauh banget dari Tuhan. Saya merasa Tuhan itu jahat banget sampai saya tuh kepikiran sampai mau ya bunuh diri lah, apa udah minum obat itu tapi ya emang nggak ada reaksinya gitu. Jadi mulai dari situ saya mengalami hidup saya merasa bahwa Tuhan itu kasih suatu masalah itu untuk kamu dibentuk, kamu diproses oleh Tuhan. Jadi di sini mungkin teman-teman yang punya masalah atau apa itu anggap aja sebagai pelajaran dalam hidup. Mungkin ini saja kesimpulan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami sudah sharing tentang firman Tuhan, dan kami juga menceritakan tentang pengalaman-pengalaman kami dalam hidup. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada, dan Engkau selalu menguatkan kami dalam masalah apapun, agar kami tidak menjauh dari-Mu ya Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap masalah kami, setiap pribadi depannya Tuhan, agar Engkau dapat menjadi sahabat bicara kami Tuhan, agar kami bisa lebih dekat padamu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Teman-teman, kita masuk ke sesi pengumuman kita. Ibadah konsel kita akan diadakan lagi di tanggal 24. Kemungkinan bertempat di gereja, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau mau teman-teman ada yang mau membuka rumahnya Rumah Jis. kita beribadah, boleh bisa hubungin ke aku atau Kak Destia. Terus mungkin itu aja. Nanti satu lagi Untuk petugasnya untuk worship itu masih seperti itu enggak? Oke. Kalau sharing firman Tuhan, saya serahkan ke Des, dan icebreaker-nya saya mau minta tolong Helen sebentar, bisa. baik. Banyak. Tidak sama itu. Yang lagi yang lagi pada sakit nggak ada. Kani. Oke, baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan episode kita bahas sapa dulu, kita bisa bilang doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur kami ada Bapa, itu semua karena kasih setiamu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami bahwa kami percaya bahwa Engkau lah Allah pencipta, bahwa Engkau lah Allah pemulai, sehingga kami bisa menjadi warisan kerajaan Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang punya kasih Bapa. Bapa memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur buat teman-teman kami yang telah mengambil bagian untuk pelayanan jasa ini. Mereka dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka di bawah berkasih. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang akan menghadapi ujian di hari Selasa atau hari Rabu ke depannya Bapak. Tuhan akan memberkati mereka, Engkau akan menyertai mereka roh tidak dan kebenaran dari
masa-masa kemarin Bapa, mereka bisa mengingatkan, mereka bisa mengingat kembali, dan mereka bisa menjawab setiap soal-soal yang diberikan oleh guru-guru mereka Bapa. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang berhasil nih, mendapatkan nilai yang bagus Bapa. Biarlah namamu termuliakan atas kehidupan mereka. Kami berdoa buat kami Bapak pribadi, Engkau Tuhan yang Maha Tahu setiap isi hati kami, dan yang tahu setiap pergumulan kami, maka Tuhan yang akan membukakan lapangan setiap perjalanan kehidupan kami, setiap pergumulan kami, Tuhan yang akan membukakan jalan. Kami berdoa Bapak setiap orang tua kami, berkatlah mereka dalam pekerjaan mereka dan pelayanan mereka, setiap pekerjaan mereka Tuhan akan membuat berhasil. Kesehatan, umur yang panjang Kau persembahkan kepada orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan setiap kegiatan aktivitas kami selanjutnya. Kami berdoa terkhusus untuk kegiatan kami di bulan 6 Tuhan, untuk retreat. Tuhan akan menyediakan setiap kebutuhan yang dibutuhkan untuk kegiatan kami, dan Tuhan akan menyediakannya apapun itu Tuhan, bahkan dana sekalipun Tuhan yang akan memberikannya. Janganlah rencana kami untuk retreat di bulan 6 berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, biarlah Tuhan yang selalu beroperasi dalam kehidupan kami. Jika kami membuat kesalahan, Tuhan yang selalu mengingatkan kami Bapa, sehingga kami tetap menjaga kehidupan kami menjadi hidup yang kudus seperti Engkau Bapa. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami